Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil jabbar. Mukawwirul laila 'alan nahar. Rafa'as samaa'a bighairi 'amadin wa ajral anhar. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Faman istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi fama'an fil jannah wa khawfan minan nar. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Semoga setiap tarikan dan hembusan nafas kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan suri teladan, yang tutur katanya kita patuhi, yang mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib menyampaikan khutbah pada kesempatan pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan pandangan kita. Kita rendahkan hati kita. Kita syukuri jerih dan payah serta usaha dan upaya para pendahulu kita, yang mana mereka telah membina, membangun dan membimbing kita dalam melaksanakan ajaran agama Islam, hingga kita semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul
dapat bersatu bersama untuk melaksanakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Nurul Huda. Mudah-mudahan jerih payah usaha dan upaya mereka mendapatkan kebaikan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita selaku penerusnya, kita selaku orang yang ditinggal oleh mereka, mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk bisa tetap meneruskan apa yang telah mereka tanam, meneruskan apa yang telah mereka dahulukan untuk meninggikan ajaran agama Allah di bumi yang kita cintai ini, di wilayah yang kita sayangi ini. Semoga desa kita, wilayah kita, tanah air kita menjadi tanah air yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang masyarakatnya aman, nyaman, damai, tentram, bersatu, dan tidak timbul rasa permusuhan di antara kita, dan tidak kemudian timbul perpecahan di antara kita karena perbedaan pandangan, karena perbedaan golongan, karena perbedaan suku, warna, kulit, bahasa, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan sudah kita menunaikan ibadah puasa yang Allah wajibkan bagi setiap umat Islam. Kumandang takbir, menggema dari satu corong masjid ke masjid lain, dari satu musola ke musola lain, dari satu langgar ke langgar lain. Kita saksikan, kita dengarkan langit tempat kita berteduh dihiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tahlil, kalimat takbir, kalimat tahmid, yang mudah-mudahan dengan itu semua kalimat-kalimat ini tertanam, kokoh, terpatri dalam hati sanubari kita, sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang kokoh akidahnya, yang mulia akhlaknya, yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur atas hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga nikmat hidayah iman, Islam, ihsan ini menjadi takwa sebagaimana yang kita semua harapkan, la'allakum tattaqun. Kumandang takbir yang kita dengungkan, yang kita gemakan adalah salah satu bentuk daripada melaksanakan perintah Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah engkau menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah engkau mengagungkan Allah atas hidayah, atas petunjuk yang Allah berikan kepadamu agar kamu bersyukur. Demikian firman Allah dalam ujung ayat 185 Quran surat Al-Baqarah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan Ramadan yang lalu sebagai Ramadan terakhir bagi kami. Namun jika engkau berketetapan sebaliknya, janganlah engkau jadikan kami sebagai orang yang terhalang dari rahmat-Mu, tapi jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa diberikan limpahan rahmat. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan sebagai bulan ampunan, yang kita memohon ampun kepada Allah setiap malam, yang kita memohon maaf atas segala khilaf dan salah setiap malam, bahkan sepanjang hari. Mudah-mudahan kita selaku manusia yang kadang khilaf, kadang luput, kadang salah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima istighfar kita, menerima taubat kita, dan Allah memberikan kita ampunan. Ramadan telah mendidik kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita, untuk menghindarkan diri dari sifat sombong, menghindarkan diri dari sifat serakah, mengendalikan diri dari sifat zalim.
Mudah-mudahan jamaah yang di luar tidak termasuk orang yang terzalimi karena mungkin sudah agak panas, dan mudah-mudahan jamaah semuanya yang mungkin sedang menahan ingin buang air kecil juga tidak terzalimi karena mungkin khutbah atau rangkaian ibadah yang mungkin agak panjang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita semuanya sadar, mari kita semuanya insaf bahwa kita di bulan Ramadan tersebut dilatih untuk bersabar, untuk disiplin, ikhlas, jujur, sederhana, penuh dengan kesyukuran, serta memiliki kepekaan sosial, memiliki rasa senasib sepenanggungan atas saudara-saudara kita. Sebagian kita telah kemudian mengisi bulan suci tersebut dengan aneka amal soleh, dengan tadarus Al-Quran atau tilawatul Quran, dengan ta'lim, mengikuti kajian-kajian baik secara online maupun secara tatap muka. Sebagian kita memenuhi bulan Ramadan itu dengan sedekah, zikir dan seterusnya, hingga kita berharap menjadi golongan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sekiranya kemuliaan itu diukur dari banyaknya harta seseorang, dari tingkat kekayaan seseorang, tentulah Qarun lebih mulia. Kenapa? Karena hartanya, bandanya sangat melimpah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tidak bisa dipanggul kunci perbendaharaan hartanya itu oleh beberapa orang yang kuat di antara kaumnya. Sekiranya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi jabatannya, maka sungguh yang paling mulia itu Fir'aun. Kenapa? Sebab Fir'aun bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, hingga rakyatnya mau maupun tidak mau tunduk dan patuh kepadanya. Sekiranya yang paling mulia adalah yang memiliki nasab, memiliki garis keturunan yang dekat dengan orang-orang yang salih, maka Kan'an, maka istrinya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya Nabi Lut alaihissalam, tentulah mereka lebih mulia. Mereka tinggal bersama Nabi, mereka kesehariannya senantiasa bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada faktanya, dalam sejarah kita dengarkan, dalam sejarah kita tahu bahwa kesudahan akhir hayat orang-orang seperti ini justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan di dalam bumi yang Allah ciptakan. Fir'aun bersama bala tentaranya, pengikutnya yang setia, digulung oleh ombak yang sangat mengerikan. Kan'an yang merupakan darah daging daripada Nabiullah Nuh alaihissalam juga ditenggelamkan di dalam banjir bandang yang sangat dahsyat. Bahkan istri daripada Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam juga ikut diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Na'udzu billah tsumma na'udzu billah min dzalik. Sungguh bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Entah itu tukang becak, entah itu tukang ngarit, entah itu petani, entah itu pedagang, entah itu tukang bangunan dan lain sebagainya. Tidak dipandang dari strata sosial, dari jabatan, dari keturunan, dari terdekat dengan orang-orang yang besar.
tapi kemuliaan di sisi Allah adalah bagi mereka yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa.